kita membersihkan, mempretelin delco ya, karena delco ini yang gini-gini nih, terus dia bergerak di sini, dia harus jalan. Nanti kita review semua ya. Kita cukup sama sabun colek aja, nggak usah pakai bahan kimia, karena di dalamnya sini ada seal dulu ya. Nanti kita lihat hasilnya kayak apa ya. Kita lagi apa ya, lagi ini habis cuci-cuci dalam-dalaman, kita bongkar semua ya tuh. Ini supaya nanti dia ini main ya, peloran ini juga biar dia main. Ini kan bisa muter, nanti dirapikan ya. Kita ini namanya delco ya. Ini stylenya masih bagus, cuma deketin ini. Nah, kalau video itu kadang-kadang deket. Nah, ini udah gini. Seharusnya delco itu tidak boleh naik turun gini. Ini sudah mulai agak kocak ya. Ini juga perlu. Ini tadi udah mulai tempet ya, tempetin, karena ini nanti akan masuk, dia nahan gini, dan ini harus di atas. Kelihatan nggak pernya? Nah, ini dia harus posisinya masuk. Udah masuk belum? Belum ya. Nah udah, nah ini udah masuk. Nah kalau udah masuk gini, per ini per harus kita pasang 1/1 per ini buat pengimbang ya. Ini juga, ini mungkin buat pengimbang gitu loh, pengimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Ini juga ada kesalahan, ini harusnya posisinya begini, dia masuk di knob ini, itu tadi posisi salah. Nah ini yang benar begini, ini kan ada knobnya. Terus ini kita lihat juga, memang agak ribet, cuma harus sabar. Nah begini, ini kita larikan ke sana bundarannya ini terus sampai ini nutup terus. Nah kan dia masuk nih, ini ada knob kan, ini pakai obeng knob ini ya. Ini nanti harus ini kemana larinya? Jadi jangan salah, jangan sampai ini ke sini, nggak ke sini buka, harus menutup ini lur. Nah ke sini nanti ya, seperti ini ya. Pir ini harus sini, jangan sampai kebalik, jadi malah di belakangnya. Nah ini kan udah masuk ya. Kalau dia masuk, dia nggak bakal bisa copot pir ini. Ini fungsinya buat apa ya? Pengimbang lah ya. Kalau dia jalan kenceng itu dia pengimbang. Tuh kan buka-buka, kelihatan nggak buka? Ya. Ini buat pengimbang aja. Cuma ya fungsi, makanya dalamnya ini tadi udah saya stand peti ya lur ya. Itu kira-kira ini pengimbang. Ini dia bisa jalan tuh. Tuh jalan kan? Ini juga sama. Buat pengimbang namanya. Ya, oke kita pasang ini sekarang. Ini juga penting. Ini harus bisa muter ya. Ini di dalamnya ada semacam kayak peloran, boring gitu ya, atau klaker tuh. Ini kan berat, bunyinya kerasan krek. Nah, kita kasih oli aja dulu. Kelihatan nggak olinya? Biar olinya masuk dulu ke sela ini, ke sela boring. Ntar bunyinya hilang, ini masih krek ini. Ini harus lancar. Nah ini udah mulai lancar. Oke. Nah setelah ini masih tetap kita habis masukin oli ya, jadi tetap tuh kedengeran nggak bunyi krek gitu. Itu dia harus agak enteng, walaupun cuma dia masuk ke sini tadi, nanti narik ini buat vakum
buat ke tempatnya manipul bensin itu nanti buat narik ya. Tuh udah mulai lancar hidup. Ya mulai lancar. Ntar ini perlunya di sini, jadi biar dia enak lur. Nah kita sekarang mulai ya. Knobnya ini juga harus sama ya. Ini kan ada semacam kayak pembatas ini, kelihatan nggak nih? Kelihatan dong. Nah ini pembatas ini perlunya dia di sini. Ini ada lubang 4 biji, kelihatan kan? Nah ini ada pembatas. Jadi pembatasnya itu harus, kalau nggak pas gini kan nggak pas nih, kita puter. Kita cari pembatasnya yang pas. Nah ini pas nih. Nah kita tinggal masukin. Ya, ini pembatasnya agak gesek, kita bisa benahin. Ini pembatasnya gesek, nah, ini pas. Ini pas, tinggal yang satu yang belum ini ya. Ini udah pas belum? Nah ini posisi ini kan dia pakai ini kan, dia harus masuk di sini lur. Ini kan, ini harus masuk di sini. Ya udah masuk ya, masuk, kelihatan nggak? Ini masuk. Ini ada kancing, jangan lupa ini kancing kecil. Kelihatan nggak nih kancing? Tuh. Ya, nah ini harus dikancing di sini. Kita harus sabar. Ini cara delco ya, untuk kadang-kadang platina itu cepat bermasalah. Delconya agak jauhan, nah ayah susah ngenain HP. Nah kan udah masuk ya. Kadang-kadang itu masalah sepele. Kalau ininya sekarang udah bisa goyang tuh, goyang kan? Bisa jalan tuh ya kan? Wah, ketarik. Pas kok. Nah. Ini kita cocokin asnya. Jauh. Agak jauhan. Kalau deket ayah sulit, ya. Kan bisa di zoomin itu HP-nya. Nah, ini udah. Kita cari ini. Ini cari di sini emang sengaja supaya nggak karat-karit ini. Ini kan? Ini nanti ada masa ini, tapi sementara saya pasang dulu. Ini gitu ya, buat nahan. Ini kecil bautnya. Ya Allah. Jauhan nggak apa-apa. Ayah pusing nih. Kalau videonya kayak ke muka nih. Jadi matiin dulu tuh. Ini kan sudah saya setelin semua. Ini ya, saya baut tak tunjukin tuh. Ini kan mudah jalannya ini karena pelor-peloran ini udah saya servis atau kita benerin dikit, terus dalemannya kemarin ya apa yang udah saya ceritakan. Terus posisi ini harus kencang ya, ini kan muter, kita harus pegang bawah. Nah ini biar kencang dulu, ini muter ya lur, muter orang. Nah kita cari obeng yang bagus. Nah ini agak bagusan, kita masukin lagi ya. Nah mantep. Nah udah. Ini kan sudah enak lur. Ini terus kita pasang ini. Pasang sini ya. Ini apa namanya? Pak Profesor apa? Kondensor. Kita pasang kondensor dulu. Nah, ini banyak orang yang nggak ngerti, nanti ini ada pengertian yang dalam di sini. Nah ini udah nggak goyang, tapi ini tadi udah jalan. Terus banyak orang nggak ngerti. Ada salah satu yang selalu platina tidak sempurna, dia nggak ngerti. Ada harusnya di sini ada kabel. Jadi untuk penyambungan ground, lah ini kan sudah ground Nah,
jangan lupa di pinggirnya ini terjadi semacam peloran. Jadi groundnya nyambung nggak. Makanya platina sering ngupil, sering berantakan. Nah kita bikinkan, kalau nggak ada bikinkan kayak gini lur. Ini kabel ya, gitu. Ntar kita pasang di sini sama sini. Ini untuk jenis kabelnya lur ya, supaya groundnya itu terkait terus, jadi nggak platinanya nggak gesek-gesek, hilang nggak gitu. Nah ini kan saya menambahin kabel ya, jadi kabel ini harus panjang. Nah ini kabel tambahan ground. Kalau di toko kadang ada jual, kadang enggak. Sebetulnya harusnya ada untuk memaksimalkan groundnya rumah platina sama body. Ini seperti ini kan, tadi saya copot ini karena harus panjang kabel. Kalau enggak kan ini, nah ini suka main kan. Nah ini suka main. Nah kalau kita beli di toko itu kabelnya itu ada lentur, bagus kabel apa ya, kayak selaput gitu. Tapi berhubung sulit nyalinya, ya udah saya bikinin aja kabel semacam ini lur. Ini ya. Kalau memang ada banyak ya kabel gini bisa satu dipotong, bisa dipakai, satunya kasih. Cuma agak ribet ya, mendingan yang ada aja kabel biasa disolder. Nah ini sesudah ini kan kita tinggal masang ke platina. Nah ini ada hal yang agak sulit diperhatikan seperti ini. Ini adalah penyambungan dari platina ke coil ya. Jadi diusahakan, ini banyak orang nggak ngerti. Di sininya terjadi sampai apa ya? Ini naruhnya di dalam begini, jangan kebalik begini atau yang benar gini. Nanti ini dibuat rumah kabel platina seperti contoh begini. Nah ini jangan sampai salah loh. Terus di lubang ini juga ada kotaan. Nah, semacam penyolan kotak gini, posisinya gini, jangan sampai begini, ini begini. Nah kalau sudah gini sampean kencengin pakai baut ini ya, nanti yang ke kondensor itu pakai yang lain. Nah ini kan harusnya nanti sama kondensornya begini nempel ke sana ya. Ini kita kencengin dulu lur. Nah ini kira-kira kayak gitu ya lur ya, nanti ini buat nyambung. Nah ini tinggal sekarang masang platina aja, cuma saya punya alat ini pengganti platina. Ini namanya platina online, platina online. Ini digunakan ke mobil Toyota ya, kayak Kijang K5 gitu. Cuma ini coba saya rakit, ini kan ada tulisan Toyota ya. Jadi bukan Suzuki. Cuma kemarin sudah saya uji coba, bagus sekali lur gitu loh. Jadi ini saya praktekkan kalau sampean mau masang. Jadi ya enak ya, kita nggak nyetel lagi, dia pakai shifting magnet. Cuma di sini ada sedikit treble untuk mendapatkan top itu. Dia agak treble. Ini nanti di sini ada ukuran. Ini udah saya turunin semua ya lur. Ini rupanya nakal yang jual. Oh enggak nakal, baik. Ini ada baut khusus, terus ada ukuran. Ukurannya ini jangan hilang ya. Ini antara magnet ini nanti kita cara masangnya begini. Cuma ini harus mencariin titik koma topnya. Waduh ini kok lain ya. Oh ini nanti ini nyariin titik koma top ya, gitu ya lur. Kita coba sekarang, stop dulu. Nah ini kadang-kadang namanya ini punya Kijang ya, tapi betulnya untuk platina Zebra, Kijang, Suzuki Carry, Katana itu sebetulnya sama. Makanya saya berani spekulasi beli punya Kijang untuk ini, karena kemarin sudah saya tes. Cuma mengepaskan atau preskan ke lubang ini kita nggak harus, kalau di platina kan mudah, jadi ini harus kita raba-raba lur. Nah ini masuk dia. Nah kalau masuk gini kan enak ya. Ya kita harus sabar lah namanya.
Ya, cara pemasangan. Nah, ini nanti juga ada penyetelan ini soalnya. Nah, ini kan enak ya. Nah, ini sama sebetulnya setelan sini ini kayak platina, dia maju mundurnya itu sama tuh. Cuma akibat di sini ini yang agak kita sulit. Makanya saya membelikan juga salah satu baut yang nggak pakai ring. Kalau dia dapat kan ada ringnya ini. Kadang-kadang di ring yang dia tidak mau. Makanya saya kemarin beli baut yang kayak ini, panjang gini yang 6, terus saya potong. Nah, ini jadinya kayak gini supaya dia bisa ini di sini enak, bisa jalan dia. Ya, sabar. Cuma kalau Anda masang ini sebetulnya ini kurang bagus karena ini bisa jalan naik turun. Kelihatan nggak? Seharusnya kalau ini bagus nggak naik turun. Ini karena ada medan magnet di sini. Ini bisa patah kalau naik turun. Jadi ya kira-kira terus sama sampean harus berani nyocokkan. Titik ini ada panah kan? Nah, ini panah ini harus di titik panah ini. Ya. Kelihatan nggak ini? Tapi diusahakan posisinya itu di sini yang ini. Jadi kalau masang itu ini begini. Ini kan posisinya di apa ya? Di Sabtu ya. Nih ya. Nih. Aduh, berat ini. Ini satu yang mana ya? Jebret, jebret. Satu ini ya, Dum. Nah, ini posisi nih. Ini usahakan ini titik ininya di satu. Nah, kalau sudah di satu, ini saya mencopot. Berarti mengarahnya satu, pengolannya ke sini. Ini loh, kelihatan kan lubang ini sama ini. Nah, ini usahakan ini ada knob. Kelihatan nih knob yang merah gede. Nah, ini knobnya ada 4. Nah, ini nanti bisa mengarah. Nah, ini kelihatan. Panah ini ke panah ini kelihatan. Nah, terus ada cara lagi. Nggak semudah itu. Ini buat ukuran. Ini harus masuk. Ini kurang mepet. Jadi ini bisa kita mainkan setelan ini. Baut yang ini kita pepetkan. Nah, ini udah mepet, Lur. Ya, udah mepet. Kita kencangkan. Nih. Nih, cara pemasangan ini. Nah, udah. Terus ini kita lepas dulu. Ini kita kencangkan juga. Karena dia ngenain. Kadang-kadang dia berubah juga karena kita harus tes NC cek kalau platina all-in gini karena dia harus betul-betul ya panahnya harus tetap ini panah ini kelihatan nggak panah sama panah itu dia menunjukkan di apa ya satu ini kan 1 terus 3 ini ada lubang kelihatan. Ini 1, ini 3, ini 4, ya, ini 2. Begitu dari 2 balik lagi ke 1. Jadi ini saya puterin ya. Nah, ini enak nih. Nih ya. Gitu, Lur. Ya, ini 1, ini 3, ini 4, ini 2. Ya. Udah pasti hidup ini. Udah pasti karena lihat ukuran ini tadi patokan buat toko ya atau masih baru sih kencang sekali ya patokannya kan ukurannya di sini tadi di ini tuh asal ini bisa masuk dia tidak gigit gini bagus. Ntar ini kita copot aja dulu biar jelas iya soalnya dia kalau ini saya habis benturan mobil ya jadi tangannya itu nggak begitu apa ya kuat. Tuh. Stop dulu enggak? Enggak, Pak. Stop dulu enggak? Enggak apa-apa. Nah, ini ya. Ini kan terlampau ini. Kamu lihat ya. Ini ukurannya. Ini nggak boleh.
terlampau mepet ini. Jadi ini kurang longgar sedikit. Yaitu tadi yang saya bilang, kalau ngencengin ini harus, aduh, kadang-kadang kita bawa apa ya namanya, sekarang kalau sama mobil. Nah ini kita mana? Harusnya gini. Ini kan ada plastik ya, semacam kayak, ini ukuran sebetulnya. Terus pasang di sini. Atau ini plastiknya kita ambil dulu. Kita masukkan, terus plastik lur. Nah kayak ini kan masuk nih plastiknya. Masuk, kelihatan. Nah ini bisa kita gunakan ukuran ini untuk mengencangkan salah satu obeng sama jempol kita masuk ke sini. Terus baru ini dikencengin dikit. Nah ini kan jadi agak apa ya, nggak terlampau mepet ya. Tuh kan enak ya jalannya. Nah sama, ini juga sampean kencengin. Ini dijamin udah pasti hidup aja. Ya kalau udah gini kita ambil nih. Plastik ukurannya kita taruh. Kita coba puter, gesek enggak dia? Aman kan? Ya. Nah kalau sudah aman begini, ada lagi. Ini tadi, ini kita kendorin. Kita kendorin buat masang kabelnya Platina online ini. Nah gini. Nanti kita atur caranya. Nah ini Platina online kita ginikan lur. Adum. Cari tutup ini yang hitam. Tahu? Cumi-cumi. Nah kalau udah gitu. Ingat ya. Ini kan top 1. Ini ada lubang, ini top 1. Jadi para panahnya pas kan. Nah, ini kan udah pas. Panah ini sama panah ini. Terus kita lihat ini. Nah, ini. Kita lihat. Nah, pas kan top 1, top 1. Nah, ini tinggal sampean masang ke mesinnya langsung hidup. Cuma di sini nanti ada sekabel mana tadi. Ini harus kenceng nih. Ini satu ini usahakan mati. Yang dibuat muter yang sana aja karena bautnya harus 2 ini. Nah, gini. Ini kan nanti ke sini sama kabel dari coil ya, dari apa? Dari kondensor ya. Coil, dari coil, kabel dari coil sini nanti. Oke, gitu dulu. Ya ini Platina model online begini ini sebetulnya sama kayak Platina biasa. Setelah saya teliti, saya coba itu ternyata dia cuma harganya agak mahal ya, antara 120 sampai 140 ini. Itu tapi dia lebih apa ya, pengapiannya lebih biru, lebih bagus. Jadi sama kondensor tetap kita pakai, tinggal ini nanti menyambungkan ke coil. Insya Allah sudah paham ya lur ya, cara pemasangan Platina online untuk Suzuki Katana Jimmy ya. Sedikit pengalaman saya ini bisa ada manfaatnya dan berguna. Tapi kalau masih cara pemasangan agak ribet, agak bingung. Cuma ingat ya, kalau bisa plastik dalamnya jangan dibuang yang putih tadi karena buat ini. Jadi nanti ada apa-apa telepon aja saya beritahu. Sama fungsinya kayak Platina biasa, sama betul. Cuma dia pengapian lebih bagus, terus nggak nyetel-nyetel lagi. Dan dia nggak ada apa ya, gumpalan di Platina apapun, karena Platina menggunakan magnet. Ini manik ini lur. Ini magnet loh ya. Jadi ingat ya, titik satunya ini kan ada panah, harus paham ya. Gitu aja. Tapi ini udah saya coba Malang, Jakarta, ke Bali, terus balik ada treble karena ini tak sambung sama penguat tambahan, malah bukan bagus, malah jelek. Tapi saya sedikit agak berani merekomendasikan untuk Platina online ini. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.